Oke, konnichiwa, annyeonghaseyo, sawadikap. Oke, bagaimana kabar-kabar kalian nih, Wak? Ya, hari ini aku akan bawakan film yang sangat fenomenal, yang dimana pemeran utamanya itu emak-emak. Ya, kalau boleh kita bilang, emak kalian di rumah tuh belum ada apa-apanya sama emak-emak satu ini. Ya, biar kalian tahu gimana emak-emak kalau jadi agen rahasia. Oke, yang seperti kita tahu dari mulut tetangga yang sangat pedas, tidak di Indonesia ataupun di Korea, masalah keuangan menjadi suatu hal yang krusial. Ya, di film ini juga menceritakan sebuah keluarga dengan keuangan yang mepet-mepet. Nah, jadi apa sinkronisasi antara agen rahasia sama emak-emak? Oke, daripada lama-lama, ayo kita langsung aja ke film Oke Madam 2020. Oke, nah jadi film dimulai dengan bangunan yang disusupi oleh dua orang yang dimana mereka di sini berpakaian serba hitam dan kemudian menghajar orang-orang yang ada di bangunan tersebut. Kemudian mereka berdua membagi tugas yang si cowok itu menghadapi orang-orang yang ada di luar sementara si perempuan itu mencari dokumen yang sepertinya penting. Nah, ketika dokumen itu pun sudah ditemukan, si perempuan pun ditelepon oleh seseorang yang sangat misterius, kemudian mengatakan bahwasanya orang yang bersama dia tadi, ya si laki-laki tadi, berniat untuk membunuh dia. Tanpa tahu apa yang harus dilakukannya, si perempuan pun akhirnya menembak si laki-laki tersebut dan kabur. Nah, kemudian scene pun beralih kepada seorang ibu-ibu yang sedang menggoreng ya sepertinya sejenis odading Korea yang rasanya anjing banget. Nah, entah apa relevansinya antara cerita di awal sama ibu-ibu penggoreng odading ini. Nah, jadi itu juga yang aku pikirkan di awal, tapi nanti semua akan terjawab siapakah ibu ini sebenarnya. Nah, kemudian beralih kepada seorang laki-laki yang bernama Sokwan, yang jelas ini suami si ibu ya, yang sedang mengotak-atik barang elektronik. Ya, dia seorang teknisi engineering, yang kemudian juga diperlihatkan dia rajin banget minum ornaminsi. Ya, adiknya Pocari Sweat. Ya, alasan si ayah minum ornaminsi banyak karena dia lagi cari undian pergi liburan ke Hawaii di belakang tutup ornaminsi. Nah, si ibu yang melihat kejadian itu ya bilang, udahlah kita nggak akan hoki nih. Nah, kemudian datanglah seorang bocah yang laptopnya rusak. Yang dimana kemudian si ayah pun memperbaiki laptop si anak ini. Sembari memperbaiki laptop, si ayah pun mengambil ornaminsi untuk anak tadi dan untuk si istri juga. Nah, akan tetapi ketika si istri membuka tutup botol tersebut, ya betapa terkejut dan hebohnya dia ketika dia menemukan bahwasanya mereka memenangkan undian pergi ke Hawaii. Layaknya bocah yang memenangkan uang 2.000 dari kerupuk cinta, si ayah dan ibu pun kegirangan. Nah, ketika sampai di rumah, si ibu pun berpikir, ngapain juga kita ke Hawaii, nanti di sana makan apa? Jadi kenapa nggak kita jual di eBay aja? Si ayah pun bilang, jangan dong, ini udah dari lama kita pengen liburan. Akan tetapi si ibu pun tetap, nggak usah lah, nggak usah kita pergi. Nah, sampai si anak mereka pun pulang. Yang dimana si ibu pun langsung menyembunyikan tutup botol hadiah ke awal itu. Nah, dengan wajah yang sangat sedih, si anak pun bercerita bahwasanya di sekolah dia dibully. Yang dimana si ayah dan si ibu pun marah ketika tahu anaknya memukul orang lain. Nah, singkat cerita, si anak pun beralasan bahwasanya alasan dia memukul anak lain itu karena dia diejek gak pernah liburan lah, bahkan udah gede gak punya handphone. Si ibu yang mendengar cerita si anak pun tersentuh, yang dimana kemudian dia memutuskan untuk ya udahlah kita pergi ke Hawaii, ngapain kita diceng-cengin orang terus. Nah, setelah keluarga ini pamit sama tetangga, mereka pun langsung menuju airport dengan berjalan kaki. Karena kenapa? Taksi mahal. Itu alasan si ibu. Ya biasa mak-mak hemat. Nah, kemudian scene beralih dan diperlihatkanlah segerombolan laki-laki yang sedang menyusun rencana di dalam mobil. Yang belum kita tahu di sini mereka bermaksud baik atau jahat. Kalau dilihat mukanya sih kapten ini mukanya baik gitu ya. Nah, kemudian beralih lagi ke scene keluarga ini yang ternyata mereka telat. Kemudian resepsionis pun disuruh, ya pokoknya mbak-mbak yang ngambil tiket kita lah, resepsionis atau apalah itu ya. Sebut aja resepsionis. Nah, mbak-mbak itu pun bilang kalau bahwasanya mereka udah hampir telat. Nah, kemudian dengan wajah yang sangat penuh rasa kasihan, mbak itu pun menolong mereka. Yang dimana si ibu dan si anak mendapatkan kursi VIP dan si ayah di tempat ekonomi. Dengan wajah yang terengah-engah dan wajah membabi buta, mereka pun langsung berlari sekuat tenaga yang pokoknya langsung masuk ke pesawat dan masukin barang-barang mereka. Nah, diperlihatkan juga scene salah satu aktor gila yang jadi favorit awak. Ya, yang bernama Bae Jong Nam. Nah, di sini dia perannya itu sebagai kepala pramugari. Nah, kita sebut aja nama dia Mas Bayu biar gampang.
Yang dimana dia juga salah satu peran penting dalam film ini. Pokoknya sedap lah film kalau ada dia tuh. Nah Wak, jadi ketika udah masuk kabin pesawat, nah di situ ada gosip yang mengatakan bahwasanya seorang artis yang bernama Ansera itu lagi terlibat dengan apa namanya, konspirasi, bukan apa tuh, apa, skandal ya, itu dia. Nah jadi Wak, kalian ingat terus ya nama itu, Ansera. Nah, di sini juga diperlihatkan aktor kawakan yang ya Bapak Kim Nam Gil yang di sini ternyata perannya sangat tidak penting. Ya, di sini bisa kita lihat bahwasanya Bapak Kim Nam Gil meminum obat tidur dengan dosis melumpuhkan gajah Afrika dewasa. Nah, kemudian scene pun beralih kepada Mas Bayu yang sedang memberikan handuk panas kepada si ibu dan si anak. Dan kemudian si Mas Bayu pun menawari si anak untuk makan cemilan. Si ibu yang mendengar si anak minta cemilan langsung bilang, "Berapa harganya?" Oh, Mas Bayu pun menjawab, "Enggak, Bu. Ini gratis." Nah, ya udah si ibu pun minta, ya udah aku minta yang sama. Nah kemudian ketika Mas Bayu pun mengantarkan makanan tersebut, tiba-tiba Mas Bayu nggak sengaja nyenggol si ibu, yang dimana snack yang dibawakan Mas Bayu itu berhamburan ke udara, dan kemudian si ibu pun dengan cekatan menangkap semuanya. Mas Bayu yang melihat itu langsung bilang, "Apa ibu aktor? Apa ibu ahli bela diri?" Dan si ibu pun langsung terbodoh sendiri lihat Mas Bayu kayak gitu. Nah Wak, jadi pramugari lain yang melihat tingkah Mas Bayu itu dikira Mas Bayu ini lagi melakukan pelecehan seksual. Cerita punya cerita, si ibu nih habis makan makanan enak, dia sakit perut ya. Tipe-tipe orang nggak bisa makan makanan enak. Ya, kemudian beralih lagi ke si ibu yang tiba-tiba kebelet tadi, yang bertemu si wanita misterius di dalam toilet. Nah, dengan wajah terkejut, langsunglah si ibu tutup balik pintunya. Nah, kemudian si ibu gedor lagi pintu satunya, yang dimana ditanya lah, "Udah masih lama apa enggak?" 7 jam lagi. "Hah? Kok berak 7 jam?" Si ibu yang nggak tahu, rupanya ruangan itu adalah kokpit pilot. Salah satu. Nah kemudian scene memperlihatkan gerombolan orang yang di awal tadi, yang dimana mereka sedang mencari wanita yang berinisial Magnolia. Ya di sini Magnolia itu adalah seorang wanita yang dimana mereka juga jumpa si ibu waktu lagi nyari-nyari toilet. Nah di sini nggak sengaja Mas Bayu mendengarkan obrolan mereka, ya walaupun singkat dan sangat tidak jelas, Mas Bayu pun langsung menggambarkan di otak kecilnya bahwasanya mereka itu adalah penjahat. Yang dimana Mas Bayu langsung menceritakan ke pramugari yang tadi nampak. Nah, dengan cekatan pramugari langsung menghajar Mas Bayu dengan otak kecilnya, yang kemudian ternyata perkataan Mas Bayu itu benar. Ya, orang-orang tadi langsung menodongkan senjata kepada pramugari tersebut. Nah, Mas Bayu di sini dengan heroiknya langsung menghadang, yang dimana tidak ada gunanya. Karena di sini Mas Bayu langsung dipukul tenggorokannya dan roboh. Kasihan Mas Bayu, sakit pasti. Dan kemudian semua penumpang pun dimasukkan ke satu ruangan guna untuk mencari Magnolia ini lebih cepat. Singkat cerita, nah, jadi di sini ada satu lagi pemeran penting, ya kita sebut saja namanya Mas Pengki. Nah, Mas Pengki ini adalah otak dan gembong dari teroris-teroris yang ada di pesawat ini. Yang dimana kemudian Mas Pengki melihat perempuan yang sangat misterius yang diduga Magnolia. Iya, perempuan yang pakai masker hitam tadi yang kita lihat di toilet. Nah, di sini terjadilah plot twist yang sangat epic. Yang dimana ternyata Magnolia itu bukan cewek yang pakai masker tadi, tapi itu si ibu. Yang dimana terungkaplah bahwasanya si ibu melakukan operasi plastik untuk mengubah wajahnya terlihat lebih tua. Ya, perempuan di awal yang menembak si Mas Pengki itu adalah si ibu. Nah, kemudian perempuan yang pakai masker tadi itu adalah Ansera. Iya, artis yang sedang digosipin di awal film. Nah, di sini terjadi juga plot twist kedua, yang dimana ketika si ayah lagi cari si ibu dan si ayah masuk ke dalam bagasi pesawat, yang ternyata si ayah adalah seorang agen pemerintah. Nah, kemudian scene pun beralih ke Mas Bayu lagi, yang dimana Mas Bayu disuruh ambil semua daftar penumpang, dan ternyata si ibu sudah menunggu di atas untuk menyergap perompak tersebut. Nah, Mas Bayu di sini pun diangkat si ibu menjadi agen keempat. Dengan rasa riang gembira yang membahana, Mas Bayu pun mengiyakan, dan kemudian Mas Bayu jumpa si ayah di dek bawah, yang dimana kemudian si ayah pun mengangkat Mas Bayu menjadi mata-matanya juga. Nah, di sini plot twist ketiga pun terjadi. Ternyata si ayah si ibu tidak saling mengenal apa profesinya dahulu.
Nah kemudian terjadilah banyak adegan baku hantam yang dimana otomatis pemeran utama yaitu si ibu langsung menghantam mereka tanpa tersisa. Di sini si ibu menyembunyikan wajahnya supaya si anak itu nggak lihat bahwasanya ibunya ini yang lagi berantem. Karena kenapa si ibu selalu melarang si anak nonton film silat. Padahal emaknya kayak gini. Nah kemudian scene pun beralih ke Mas Pengki yang dimana Mas Pengki melihat bahwasanya rute pesawat ini telah berubah. Ya tujuan Mas Pengki di sini cuma untuk mencari Magnolia. Karena rutenya berubah, si Mas Pengki pun mengecek kamera keamanan di pesawat. Nah di situ jumpalah si ayah lagi ngotak-ngatik rute pesawat. Yang dimana si ayah pun langsung diangkut sama Mas Bayu dan diikat tangannya. Kemudian si ayah pun dipertemukan sama si ibu. Yang dimana di sini si ayah ternyata baru tahu bahwasanya si ibu adalah Magnolia yang dicari-cari. Atau agen pemerintah Korea Utara yang sedang dicari oleh Mas Pengki. Di sini bisa kita tahu bahwasanya si ayah ternyata tidak cukup terampil untuk bertarung. Ya, kemudian si ibu pun setelah menyelamatkan si ayah juga diikat dan dimasukkan ke sebuah ruangan. Nah kemudian scene pun beralih pada Mas Pengki yang melihat ke dek para penumpang yang dimana dia melihat si anak lagi menangis. Nah di sini Mas Pengki rupanya belum tahu itu anak siapa. Yang dimana kemudian ini pun terjadi. Si anak mengaku bahwasanya Ansera itu adalah ibunya. Karena tidak tahu apa-apa Ansera pun bilang oh bukan anakku. Sampai suatu saat si anak pun membisikkan tolong aku kepada si Ansera dengan rasa iba. Ya udah si Ansera nolongin tanpa tahu apa-apa. Tapi di belakangnya para fans Ansera pun terkejut dan menggosip. Nah scene pun beralih lagi kepada si ayah dan si ibu yang dimana mereka mengungkapkan bahwasanya tidak saling tahu apa yang mereka lakukan dulu. Yang dimana si ayah pun menjelaskan bahwasanya cintanya itu tulus kepada si ibu. Yang kemudian membuat mereka pun saling haru-haruan. Ya. Nah kemudian ketika Magnolia pun sudah ditangkap sama suaminya, si Mas Pengki pun ternyata dihianati sama mas-mas yang wajahnya baik. Yang dimana ternyata si mas ini punya agenda lain, sebut saja dia Mas Kima. Jangan terlalu kasar, Mas Kim. Oke singkat cerita, Mas Pengki pun dimasukkan juga sama Mas Kim ke ruangan yang sama di tempat si ayah dan si ibu disekap. Yang dimana ternyata Mas Kim punya agenda lain yaitu meledakkan pesawat dan kemudian membawa Magnolia turun sama parasut. Nah scene pun beralih lagi kepada si ayah yang gak terima kalau Mas Pengki ini menggoda si istri. Nah di tengah perdebatan mereka kita lupa sama satu pemeran yang sangat penting. Sepertinya yaitu Mas Bayu yang menyelamatkan mereka dari ikatan yang membelenggu hidup mereka selama beberapa menit. Nah di sini juga diutarakan bahwasanya kenapa sih Mas Pengki ini menculik Magnolia. Nah ternyata Mas Pengki di sini ingin menyelamatkan Magnolia yang dimana ketika Magnolia akan dibawa ke Korea Utara itu kornea matanya akan diambil. Ya dengan kata lain akan dibunuh. Nah karena tidak terima Magnolia akan dibunuh, rencananya Mas Pengki ini akan membawa Magnolia turun dan berpisah dari kawanan mereka. Tapi ternyata sudah terhirup oleh mereka bahwasanya Mas Pengki akan berkhianat. Nah jadi dengan rencana yang sudah disusun rapi, mereka pun langsung menghantam para teroris yang membajak pesawat tersebut. Ya langsung ketika menghajar mereka, mereka pun mencari siapakah impostornya. Dan kemudian impostor aka Mas Kim langsung pun dihadang sama Magnolia dan dihajar habis-habisan. Kemudian ketika semuanya dirasa sudah cukup dan sudah aman dan semua para teroris itu udah diikat di bangku pesawat, mereka pun diperlihatkan bahwasanya Mas Pengki ditembak dari belakang oleh seseorang yang ternyata dia adalah kakek-kakek kawan si ayah di awal film tadi. Yang memberikan boneka juga untuk si anak. Dengan rasa tidak percaya, ternyata si kakek ini adalah orang yang membunuh ayah si ibu. Ya, di depan tadi. Dan kemudian si ayah pun dengan jiwa heroik yang ingin melindungi istrinya, dia pun ikut tertembak dan terpental. Di sini si ibu yang diancam kalau nggak mau ikut, ya udah anakmu juga aku bunuh.
Karena tidak tega anaknya juga ikut diancam, si ibu pun langsung mengambil parasut dan berniat untuk turun juga. Si ayah nih lagi nggak sadar ceritanya, jadi nggak ada yang pegang-pegang. Nah, di situ ketika si ibu pun mau diajak turun sama si kakek, si ibu memberi kode yang ternyata sudah dipersiapkan kepada si anak, yaitu melempar bonekanya dengan insting seorang agen. Ternyata si ibu tahu bahwasanya di dalam boneka tersebut terdapat bom. Nah, si ibu yang sudah melempar boneka itu keluar dan menendang si kakek pun langsung masuk ke dalam lagi dan membiarkan si kakek meledak sendiri. Nah, di situ scene terakhir pun yang paling menyedihkan menurut mereka pun terjadi. Dan kemudian si ayah pun dibangun dengan waktu yang seksama dan sesingkat-singkatnya yang dengan cara digampol dengan kekuatan halilintar Marsha and the Bear. Si ayah pun terbangun dan ternyata si ayah memakai yang diberikan Mas Pengki di awal. Ya, walaupun sifat si ayah yang menjengkelkan, Mas Pengki pun tetap berpikir bahwasanya si ayah harus selamat supaya Magnolia ini tidak sedih kalau suaminya mati. Nah, akhirnya semua pun kembali dengan damai. Nah, si Mas Pengki pun yang ingin pamit langsung berpamitan sama si ayah dan si ibu. Tapi si ayah yang tidak tahu terima kasih langsung mengusir Mas Pengki dari pesawat. Ya udah pergi-pergi kok, nggak usah banyak kali cakap, nggak usah kau ganggu istri orang. Nah, akhirnya Mas Pengki pun lompat dari pesawat dan kemudian pun kapten pilot memberikan terima kasih kepada si ibu dan mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa mendarat di Hawaii, yang kemudian membuat keluarga ini sangat kecewa. Ya, yang dimana kemudian semua penumpang itu beralasan ayo kita harus ke Hawaii, ini udah liburan kita. Dan untuk si ibu juga hadiah untuk dia karena sudah menyelamatkan satu isi pesawat. Akhirnya kapten pun melakukan pemikiran yang sangat matang dan meditasi di dalam co-pilot yang kemudian membuahkan hasil ketika sudah dan kemudian memberikan hasil yang sangat memuaskan bahwasanya oke, kita akan mendarat di Hawaii. Nah, sebenarnya mereka harus mendarat di Incheon dulu untuk kasih para perompak ini ke polisi. Akan tetapi karena si ibu pun sudah menyelamatkan satu pesawat, pilot pun langsung bawa mereka ke Hawaii. Nah, di sini akhirnya semua terungkap bahwasanya agenda orang ini ke Hawaii bukan karena mereka menang undian ornamensi, bukan. Tapi memang karena si ayah yang sudah menabung selama 10 tahun untuk terjadinya peristiwa ini. Ya, liburan ini. Si ibu yang tahu langsung marah yang dimana kemudian menghantam si ayah dengan manja. Yang kemudian mengatakan bahwasanya dia mencintai istrinya. Nah, oke. Dan akhirnya filmnya tamat. Oke Wak, jadi gimana review filmnya? Ya, menceritakan tentang sebuah keluarga yang biasa-biasa saja dan mengharapkan liburan yang sangat luar biasa dan kemudian bertemu dengan beberapa tindak kriminal yang di luar logika mereka. Akan tetapi banyak plot twist yang terjadi yang dimana ternyata keluarga ini adalah keluarga spesial yang di antaranya ibunya adalah seorang agen mata-mata dan ayahnya agen pemerintah dan mereka tidak saling tahu. Nah, kecocokan dari mereka ini membuat mereka pun akhirnya menikah tanpa mengetahui masa lalu masing-masing. Yang kemudian dengan spesialisasi masing-masing mereka pun dapat menghalau tindak kriminal dan pembajakan pesawat. Nah, jadi menurut aku film ini sangat out of the box dan sangat recommended banget untuk kalian tonton. Di balik kisahnya yang biasa-biasa saja, ternyata menyimpan banyak plot twist yang sangat epic. Untuk alur cerita yang gak ribet tapi ternyata sangat kompleks. Dan untuk aktor-aktor kawakan yang sepertinya tidak perlu disajikan. Ya, minusnya di film ini Kim Nam Gil tidak berperan apa-apa. Dan ada satu lagi pemeran yang dan ada satu lagi pemeran teroris yang tidak melakukan apa-apa juga. Mungkin konsep dari sutradaranya memang kayak gini. Oke, jadi perfect lah. Kalau aku nilai dari 10, film ini udah dapat angka 8. Ya, penilaian orang masing-masing ya. Nah, jadi buat kalian yang mau aku review film yang kalian suka, ya tinggal tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk stay tune terus dan subscribe di pojok kanan bawah. Ya. Nah, singkat cerita, aku Aidi Rito undur pamit. Ya, bagi kalian yang sudah menonton terima kasih dan jangan lupa juga like-nya. Ya, thank you.